السلام عليكم مرحبا. شكرا لكتابك السام على كل المعاملة الكويسة. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, membebaskan 4 tentara wanita Israel yang ditangkap saat pertempuran di Gaza Tengah. Terlihat keempat tentara yang mengenakan seragam militer diserahkan kepada Palang Merah Internasional. Berikut pengakuan mengejutkan para tentara wanita IDF yang telah menjadi tawanan Hamas. Adapun keempat tentara wanita Israel adalah Karina Arif dan Nila Gilboa, nama Levi dan Liri Albak. Video para tentara sebelum dibebaskan turun diunggah oleh Brigade Al-Qassam pada Sabtu 25 Januari. Dalam video tersebut, para tentara terlihat bahagia dan dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Bahkan dokter Israel mengakui mereka tidak menerima stimulan atau zat narkotika apapun selama berada di jalur Gaza. Keempat tentara wanita Israel itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Brigade Al-Qassam dalam bahasa Arab. Salah satu tentara tersebut mengatakan bahwa Brigade Al-Qassam telah memperlakukan dengan baik. Sementara tentara lain juga berterima kasih kepada Hamas yang telah memberikan makanan, minuman, dan pakaian. Kemudian tentara ketiga menyatakan bahwa anggota Hamas telah melindunginya dan rekan-rekannya dari pengeboman. Pernyataan tersebut mematahkan tuduhan pasukan IDF sebelumnya yang menyebut Hamas memberikan stimulan kepada tawanan Israel dalam bentuk vitamin dan obat penenang untuk membuat mereka bahagia sebelum dibebaskan. Adapun membebaskan 4 tentara IDF ini sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Assalamualaikum marhaba. شكرا لكتابك السام على كل المعاملة الكويسة. Di tengah gencatan senjata di jalur Gaza Palestina, 3 tentara Israel dilaporkan terluka akibat sebuah ledakan. Namun demikian, mereka terluka bukan di wilayah Palestina, melainkan di Lebanon Selatan. Media Israel mengonfirmasi bahwa seorang perwira dan 2 tentara Israel terluka setelah bulldozer D9 melewati alat peledak di Lebanon Selatan. Adapun insiden itu terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025. Media Israel menambahkan perwira dan tentara Israel dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak Israel juga telah memberitahu kepada keluarganya atas peristiwa tersebut. Butuh ledakan ranjau tentara Israel dalam keadaan siaga sebelum batas waktu 60 hari penarikannya berakhir, sebab pasukan Israel seharusnya mundur dari Lebanon Selatan dan ke perbatasan dengan Palestina yang diduduki, sesuai dengan perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak 27 November 2024. Namun demikian, hingga saat ini pasukan Israel tidak segera menarik pasukannya dari Lebanon. Bahkan pendudukan Israel telah meminta Amerika Serikat untuk menunda penarikan IDF dari Lebanon Selatan selama 30 hari setelah batas waktu yang ditetapkan di perjanjian gencatan senjata. Amerika Serikat, Prancis, Lebanon, dan pendudukan Israel tengah melakukan diskusi intensif terkait masalah ini. Sekretari Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras atas penahanan beberapa stafnya oleh kelompok Houthi. Sebelumnya, milisi pro-Iran tersebut menahan 7 staf PBB di Yaman pada Kamis 23 Januari 2025. Antonio Guterres pada Jumat mendesak Houthi untuk membebaskan 7 staf yang ditahan kelompok pro-Iran tersebut. Ia menuntut 7 staf PBB yang ditahan Houthi untuk segera dibebaskan tanpa syarat, termasuk menuntut pembebasan mitra PBB yang ditahan secara sewenang-wenang sejak 2021 hingga 2024. Guterres menekankan penahanan sewenang-wenang terhadap mereka tidak dapat diterima. Buntut meningkatan jumlah personel PBB yang ditahan oleh Houthi, Guterres menegaskan bahwa mereka telah menghentikan semua operasi resmi di beberapa wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Penghentian ini akan berlanjut hingga sampai ada keputusan yang dicapai. Pejabat senior PBB sedang berkomunikasi dengan para pemimpin Houthi untuk menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat. Amerika Serikat mengungkap strategi pertempuran kelompok Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Hamas disebut terus-terusan merekrut personel baru untuk kembali bangkit.
Demikian disampaikan ex-Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berdasarkan laporan intelijen Amerika pada Selasa 14 Januari lalu. Intelijen Amerika Serikat menduga Hamas telah merekrut antara 10.000 hingga 15.000 anggota baru sejak dimulainya perang dengan Israel. Upaya perekrutan ini dianggap sebagai strategi untuk mengganti kerugian besar yang diderita kelompok perlawanan Palestina tersebut, di mana kehancuran yang terjadi di Gaza masih terus berlangsung. Adapun angka perekrutan yang dilaporkan sangat sesuai dengan perkiraan jumlah pejuang Hamas yang tewas selama konflik. Penilaian Israel menunjukkan bahwa sekitar 20.000 anggota Hamas telah dinetralisir sejak pertempuran dimulai. Blinken mengatakan bahwa setiap kali Israel mengakhiri operasinya dan menarik diri, Hamas terus mereorganisasi untuk bangkit kembali. Sebelumnya, juru bicara Hamas, Abu Ubaidah, telah mengonfirmasi bahwa pada Juli lalu kelompok tersebut merekrut ribuan anggota baru. Di sisi lain, sumber-sumber intelijen Amerika mencatat bahwa kebanyakan anggota baru ini masih muda dan kurang terlatih, sehingga mereka ditugaskan untuk tugas-tugas keamanan dasar daripada bertempur di garis depan. Diketahui pada 7 Oktober 2023 lalu, data resmi Amerika Serikat memperkirakan kekuatan tempur Hamas mencapai 20.000 hingga 25.000 anggota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.